Nah, jadi kalau misalnya penghasilan orang tua itu di bawah atau sama dengan 500.000 per bulan, bayar per semesternya kuliah kedokteran di UGM itu cuman 500.000 per semester gitu. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Fahmi Kurniawan. Buat yang baru pertama kali kesini, perkenalkan, gue Fahmi. Gue lulusan dari FKUI angkatan 2012 dan lulus tahun 2018. Gue senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman. Sesuai dengan judulnya pada vlog ini, gue akan bahas tentang bagaimana sih cara menentukan golongan untuk biaya kuliah kedokteran. Nah, video ini sebenarnya gue bikin karena dari video gue tentang biaya kuliah kedokteran ada komen dari Niar05 yang bilang kalau, terus Kak, untuk nentuin golongan itu gimana ya Kak? Gitu. Jadi sebelum gue jelasin tentang cara menentukan, gue jelasin dulu ya kayak golongan itu sebenarnya apa sih di pembiayaan kuliah kedokteran gitu. Jadi golongan ini bukan berarti kayak nanti kelasnya beda atau fasilitasnya beda atau apa namanya pengajarannya beda, itu enggak. Tapi golongan itu cuman kayak ya udah kita tuh masuknya tuh golongan yang bayarnya per semester berapa sih di UKT gitu. Nanti gue jelasin. Nah, terus golongan ini rata-rata di berbagai kampus kedokteran negeri di Indonesia itu akan ditentukan terutama untuk teman-teman yang masuk jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sedangkan untuk yang jalur mandiri biasanya udah ditentukan nih sama universitasnya, kamu masuk golongan ini gitu. Jadi intinya penentuan golongan untuk kita masuk golongan berapa gitu ya di biaya kuliah kedokteran itu berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Nah, kondisi ekonomi keluarga itu kan paling gampang dilihat dari penghasilan orang tua kita kan. Penghasilan orang tua kita itu berapa, yaitu penghasilan kotor dan juga penghasilan tambahan lain gitu. Misalnya orang tua kita pekerjaannya PNS katakanlah, atau ya pekerja kantoran gitu. Terus ternyata punya penghasilan lain, nah itu dicantumkan. Nah, tapi nggak cuman itu. Nah, tapi ini tergantung masing-masing universitas ya. Rata-rata kan universitas juga untuk berkas-berkasnya itu nanti detailnya tergantung masing-masing universitas, tapi kurang lebih mirip-mirip gitu. Jadi penghasilan orang tua, kemudian biasanya nanti akan diminta berkas pembayaran listrik gitu. Terus setelah itu juga pajak bumi dan bangunan, sama mungkin kalau misalnya aja nih ya kayak orang tua kita punya tanggungan tertentu atau mungkin utang tertentu gitu ya. Jadi walaupun penghasilannya banyak, tapi kalau punya utang yang banyak atau misalnya tanggungannya banyak, itu kan juga nanti akan berpengaruh di kondisi ekonomi yang real gitu kan. Sebenarnya kemampuan ekonomi keluarga kita itu seberapa gitu. Nah, ini gue dapat contoh yang bagus banget itu dari UGM. Ini gue dapat dari website resmi UGM, yaitu um.ugm.ac.id. Mereka tuh secara gamblang menyebutkan guys, untuk penghasilan sekian itu masuk ke UKT sekian. Ini gue udah ringkes gitu ya, udah gue sandingkan gitu antara penghasilan orang tua dengan UKT-nya berapa. Jadi ini gue bacain, nanti gue tampilkan juga di layar. Nah, pertama kalau UKT 0 itu di UGM ya, di Fakultas Kedokteran UGM itu masuknya peserta bidik misi. Jadi gratis tanpa bayar sama sekali. Bahkan kalau bidik misi itu malah dapat uang saku gitu ya. Terus UKT 1, UKT golongan 1. Nah, ini yang udah masuk golongan nih guys. Golongan 1 itu untuk yang penghasilan orang tuanya di bawah 500.000 per bulan. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan orang tua itu di bawah atau sama dengan 500.000 per bulan, bayar per semesternya kuliah kedokteran di UGM itu cuman 500.000 per semester gitu. Jadi kalau UKT yang golongan 2 itu untuk orang tua dengan penghasilan antara 500.000 sampai 2 juta. Kalau misalnya penghasilan orang tua kita segitu, biaya kuliah yang harus dibayarkan atau UKT per semesternya adalah 1 juta per semester. Untuk UKT golongan 3, untuk penghasilan orang tua antara 2 juta sampai 3,5 juta. Nah, ini lumayan agak naik nih guys biaya kuliahnya untuk golongan 3 ini. Yang harus dibayarkan UKT-nya adalah 7.250.000 per semester. Kemudian UKT 4 untuk penghasilan 3,5 juta sampai 5 juta. UKT-nya sebesar 10.875.000 per semester. Golongan 5 itu penghasilan 5 juta sampai 10 juta. Besaran yang harus dibayarkan adalah 14.500.000 per semester. Kemudian penghasilan 10 juta sampai 20 juta masuk UKT golongan 6 itu besarannya 18.125.000 per semester. Kemudian UKT yang golongan 7 dengan penghasilan 20 juta sampai 30 juta yang harus dibayarkan besarannya 22.500.000 per semester. Dan yang terakhir yang paling tinggi di UGM, UKT golongan 8 adalah
untuk orang tua yang penghasilannya 30 juta, itu yang harus dibayarkan adalah 26 juta per semester. Jadi bisa dilihat ya guys, dari golongan-golongan ini dan berdasarkan penghasilan orang tua, semakin besar penghasilan orang tua kita, semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan. Itu mungkin yang banyak juga orang-orang sebutkan tentang subsidi silang gitu ya. Jadi orang-orang dengan penghasilan yang lebih juga membayar lebih gitu. Sementara yang kurang itu juga membayar sesuai dengan kemampuan ekonominya. Menurutku ini adil banget sih. Jadi kayak pendidikan itu bisa ngasih kesempatan untuk bukan hanya untuk mereka yang punya privilege, punya kemampuan finansial lebih, tapi juga mereka yang walaupun finansialnya menengah ke bawah, mereka bisa untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti itu. Nah, itu kan untuk yang UGM ya. Nah, gue juga kemarin sempat nanya-tanya temen gue yang di Unpad, di Undip sama Unair juga. Kalau di tempat gue di UI, itu juga sama. Cuman nggak disebutin secara gamblang gitu sih, kalau penghasilan berapa, nanti UKT-nya berapa. Kalau di UI itu lebih ke sama, ngumpulin berkas-berkas juga, kayak penghasilan, terus rekening listrik, dan pokoknya kondisi ekonomi orang tua kita. Terus nanti baru UI yang nentuin, oh iya besaran yang harus dibayarkan per semester itu berapa gitu. Antara 0 sampai 7,5 juta per semester kalau di UI. Nah, itu benar-benar nanti UI akan mengeluarkan kalau misalnya orang tua kita setuju atau penanggung biaya finansial kita setuju, nanti ya udah akan bayar segitu. Tapi kalau misalnya nggak setuju, itu nanti kita bisa ngajuin banding. Jadi kayak kita bisa minta keringanan. Nah, kalau misalnya keringanannya udah turun nih, terus kita setuju, ya udah bayar segitu. Terus sama juga di temen gue yang di Unpad itu juga sama. Jadi semakin tinggi penghasilan orang tua, semakin tinggi juga biaya yang harus dibayarkan. Di Undip juga sama, di Unar juga sama gitu. Jadi seperti itu ya guys. Kalau misalnya golongan itu tergantung kondisi finansial orang tua. Cuman yang perlu ditekankan di sini adalah ini rata-rata untuk jalur SNMPTN atau SBMPTN yang sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua. Sementara kalau misalnya untuk jalur mandiri, rata-rata untuk PTN itu ada uang pangkalnya, kemudian golongannya itu udah ditentukan dari univnya gitu. Contohnya mandiri di Unpad, itu ada uang pangkal 250 juta dengan per semesternya itu langsung ditentukan, yaitu golongan 5 13 juta per semester. Terus kalau di Unair, uang pangkal 99 juta dengan golongan per semesternya golongan 3 yaitu 15 juta. Sementara di UI sama UGM itu bisa nih guys sesuai dengan kondisi kemampuan orang tua. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misal untuk golongan rata-rata itu untuk yang FK kelas reguler negeri dan jalurnya itu SNMPTN atau SBMPTN. Jadi saranku untuk teman-teman yang mungkin kemampuan finansial orang tua atau keluarganya itu menengah ke bawah dan pengen yang murah, itu teman-teman perjuangin banget kedokteran negeri dengan jalur SNMPTN atau SBMPTN. Tapi lagi-lagi please banget cek masing-masing universitas gitu ya. Pesan gue yang terakhir, semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk ke kedokteran, terutama kedokteran negeri. Jadi jangan sampai kendala biaya itu menyurutkan semangat teman-teman untuk kuliah kedokteran dan menjadi dokter. Jadi semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.